Halo dulur semua, gimana kabar kalian? Bang Dikson doain biar sehat semua ya. Oke, kali ini Bang Dikson bakalan review sebuah film action yang penuh dengan aksi-aksi menegangkan, seru, gokil, dan memanjakan mata tentunya. Dirilis tahun 2010, film berjudul The A-Team ini berkisah tentang sekelompok pasukan khusus yang mencoba memulihkan nama baik mereka setelah sebelumnya difitnah melakukan tindak kejahatan. Mampukah mereka melakukannya? Gak usah kebanyakan speak dah ya. Sebelumnya jangan lupa sebat dan seruput dulu kopi tubruknya. Dan kita mulai ceritanya. Scene awal memperlihatkan seonggok pria tua keren yaitu Hannibal Smith. Dia merupakan seorang anggota pasukan khusus bernama Ranger. Dikisahkan jika Hannibal sendiri tengah ditawan oleh pasukan Meksiko di bawah kepemimpinan jenderal korup bernama Tuco. Namun berkat kemampuan serta pengalamannya, Hannibal dapat dengan mudah melarikan diri dari situasi tersebut. Setelahnya, Hannibal kemudian hendak pergi ke tempat Tuco dengan maksud untuk menyelamatkan rekan sesama pasukannya bernama Fez. Di tengah perjalanan, dia secara kebetulan bertemu dengan si botak gagah bermuka sangar bernama Bosco. Tanpa ia duga, Bosco juga ternyata merupakan pasukan khusus sama sepertinya. Keduanya kemudian bergegas pergi ke tempat Fez dan membuat markas Tuco amburadul dan hancur berantakan. Hannibal, Bosco, dan Fez kemudian segera kabur dari tempat itu dan membawa serta istri Tuco yang nyatanya telah jatuh cinta pada Fez. How's your day going? This is not gonna taste good. Setelahnya, mereka pergi ke sebuah rumah sakit dengan maksud untuk menjemput ranger lainnya bernama Murdoch, si kapten gila spesialis pesawat terbang. Namun tak lama berselang, mereka diserang anak buah Tuco di tempat tersebut. Mereka lantas segera capcus menggunakan helikopter medis yang telah Murdoch persiapkan. Pelarian terus berlanjut di mana mereka masih diburu oleh Tuco yang kini mengejarnya dengan helikopter. Di sini kita tahu alasan kenapa si babal Murdoch ini dijuluki Kapten Gila. Gimana enggak cuy? Dengan hanya berbekal helikopter bobrok rumah sakit, dia dengan lincahnya menghindari beredelan tembakan Tuco. Hingga akhirnya Murdoch berhasil memancing Tuco untuk masuk ke wilayah Amerika yang artinya dia kini tak lagi berwenang dan... Adios, mother! 8 tahun kemudian, keempat manusia aneh ini telah menjadi pasukan khusus yang sangat disegani berkat keberhasilan mereka dalam melaksanakan misi-misi mustahil. Dari sinilah pasukan mereka dijuluki The A-Team. Kini mereka berada di camp militer yang berlokasi di zona konflik di Irak. Hannibal kemudian didatangi seorang kapten CAI bernama Lynch, menjelaskan jika para teroris di sana memiliki plat pencetak uang dolar. Ia kemudian menyuruh Hannibal dan timnya untuk mencuri plat beserta uang senilai $1 miliar yang akan mereka kirim ke Baghdad malam ini. Help me stop Saddam's former flunkies from stealing over $1 billion in the next 30 hours. Tempat lain, Fez kedatangan kapten pasukan DCIS bernama Sosa. Faktanya, si cantik ramping semeriwing satu ini dulunya pernah menjalin cinta merajut asa dengan Fez. Sana, Sosa memperingatkan Fez dan timnya agar tidak ikut campur apalagi berniat mencuri plat pencetak uang yang dimiliki teroris karena hal itu dilarang oleh pihak militer Amerika cuy. Terlebih mereka akan dihukum berat apabila bersikukuh ikut campur masalah plat tersebut. Hannibal kemudian menemui atasan sekaligus CS-nya yaitu Jenderal Morrison dan menceritakan misi yang diperlihatkan Lynch. Akhirnya Jenderal Morrison malah mendukung Hannibal dan tim untuk melakukan misi itu. Malamnya, mereka pun beraksi. Dengan perhitungan dan strategi jitu Hannibal, misi berjalan cukup mulus di mana mereka berhasil menjebak truk pembawa plat dan uang yang mereka incar. Setelahnya, mereka kemudian membawa truk tersebut ke lokasi Jenderal Morrison berikan. Cargo touchdown. That's not good. He is not happy.
Tapi saat sang jenderal mendekat, tiba-tiba mobilnya dirudal oleh salah satu pasukan khusus lain yaitu Black Forest yang dipimpin orang bernama Pike. Pike membawa plat cetakan dan menembak seluruh truk pembawa uang. Akhirnya, Hannibal dan anggotanya yang lain menjadi kambing hitam dari kejadian perampokan plat tersebut. Mereka pun dibawa ke pengadilan militer. Keempat anggota DA-Time pun dipecat secara tidak hormat dan dikurung di penjara militer sebagai hukuman. Beberapa bulan kemudian, Hannibal yang sedang dipenjara dikunjungi oleh Lynch. Di sana, Lynch mengajak Hannibal untuk bekerja sama dan merebut plat di tangan Pike dengan imbalan pemulihan nama baik bagi Hannibal dan seluruh anggota DA-Time lainnya jika misi ini berhasil. I think he's the deep dark, hidden hand in this whole thing. Maybe a broker, maybe a buyer. Setelah sepakat, Lynch merencanakan pelarian Hannibal dengan memberikannya sebuah cerutu yang dapat membuat Hannibal mati suri. Dengan cara itulah dia berhasil kabur dari penjara. Ia kemudian membebaskan Fez yang dikurung di penjara Florida. Setelah berhasil membawa Fez, kini mereka mengejar sebuah bus yang di dalamnya terdapat Bosco yang akan dipindahkan. Di dalam bus, Bosco yang menyadari kode dari Hannibal segera merapat ke pintu dan sesaat kemudian What? Baracus and Murdoch are left. Handle it, Lieutenant. Right. mereka bertiga berhasil kabur. Nah, kini yang tersisa tinggal si Kapten Gila yang kini telah dihukum untuk tinggal di sebuah rumah sakit jiwa di Jerman. Di sisi lain, Kapten Sosa yang menyadari jika Hannibal dan yang lainnya akan membebaskan Murdoch pun bersiaga di sana. Tapi ya, namanya juga pasukan khusus, gampang-gampang aja bagi mereka untuk membebaskan Murdoch dari sana. Good heavens. We've got a secret mission for you. Take these and distribute. Boy, could I use 2 hours of not this. Pass out the sedatives and Namun di sini, Sosa tak menyerah dan terus mengejar DA-Time sampai ke pangkalan udara. Hannibal dan yang lainnya mencuri salah satu kapal perang pengangkut tank baja yang berada di sana dan berhasil menghindari kejaran Sosa. Meskipun kini mereka telah bebas dari Sosa, mereka masih harus berurusan dengan drone militer yang terus-menerus membombardir pesawat. Hingga pesawat yang mereka tumpangi terkena tembakan drone dan mengharuskan mereka untuk meninggalkan pesawat. Shoot that aircraft down. Scramble fighters and force them to land. There are federal fugitives on that. Di tempat lain, Sosa yang kini telah mengetahui jika dalang dibalik kaburnya Hannibal dan Lynch segera menghubunginya dan bilang untuk tak ikut campur masalah plat. Dan jika Lynch bersikeras, maka ia akan kehilangan jabatannya. Mendengarnya, Lynch sangat marah dan berniat untuk menghabisi Sosa yang ia anggap merupakan pengganggu. Sementara itu, Hannibal dan kru lain menyusun rencana untuk mendapatkan plat kembali. Di sana, ia juga mengungkapkan kecurigaannya pada Lynch, di mana ia yakin jika Lynch akan menghabisi semua orang yang berusaha menghalanginya termasuk Sosa. Ia kemudian menyuruh Fez untuk memperingatkan Sosa mengenai Lynch dan mengikuti apa yang Hannibal katakan. If Sosa's onto us, we can assume that Lynch is onto her. Mereka kemudian menjalankan rencana pencurian plat yang kini berada di tangan Pike dan satu pejabat Arab. Secepat kilat, mereka berhasil membuat si pejabat Arab pingsan yang kemudian dibawa pergi oleh Murdoch. Setelahnya, Hannibal yang berniat kabur malah menjatuhkan plat tersebut ke jalan raya. Bosco kemudian mengambil plat tersebut, namun sial, ia terkena peluru Pike hingga membuatnya tersungkur dan saat Pike hendak membunuhnya, Hannibal datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Bosco dan membawa serta plat bersamanya. Tak ingin hartanya hilang, Pike berusaha keras untuk mengejar Hannibal. Tapi kali ini ia tak bisa berbuat banyak karena kini ia telah dikepung Sosa dan pasukannya. You eat that cold? Anywhere you can get it. You're lucky there are people around. Di tempat lain, DA-Time kini telah berkumpul di markas baru mereka yang berada di sebuah bangunan tua pinggir danau. Tak mau buang-buang waktu, mereka berniat untuk menginterogasi pejabat Arab yang mereka tawan. Namun, betapa terkejutnya mereka saat mengetahui bahwa pejabat Arab itu tak lain adalah Jenderal Morrison yang telah menyamar. Nah, faktanya, Morrison ternyata telah memalsukan kematiannya. Dan sedari awal ia, Lynch, dan Pike telah bersekongkol untuk mendapatkan plat cetakan uang. Lynch helped me escape. You had to be part of it.
Namun di tengah jalan, Morrison mulai ragu dan tak percaya pada Lynch yang serakah dan ingin menguasai plat cetakan sendiri. Maka dari itu, ia merubah rencana dan hanya bekerja sama dengan Pike tanpa melibatkan Lynch. Hannibal kemudian menelepon Lynch dan memberitahunya jika kini Platt dan Morrison ada bersamanya. Namun di sini, Lynch yang udah murka dengan semua tingkah laku Morrison menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Morrison beserta seluruh anggota DA Time. Yeah, but you didn't see it coming though. How long did you know it was him? Are you guys crazy? Untungnya, DA Time berhasil selamat dengan menceburkan diri ke danau. Sementara itu, Sosa yang sedang menginterogasi Pike secara tiba-tiba didatangi Lynch yang kini punya wewenang untuk mengambil alih Pike dari tangan Sosa. Lynch lantas membawa Pike ke dalam mobil dan mengajaknya kerjasama untuk mengambil kembali Platt yang kini berada di tangan Hannibal dan kawan-kawan. Di danau, Hannibal galau lantaran kini peluang untuk membersihkan nama DA Time telah tertutup. Namun di sini, Face mengungkapkan ide brilian di mana ia ingin Hannibal menemui Sosa di pelabuhan. Face juga meminta Hannibal untuk mengatakan pada Sosa jika mereka masih memiliki Platt beserta Morrison yang nantinya akan mereka jadikan bukti untuk membersihkan nama DA Time. Hannibal setuju dan segera menghubungi Sosa. Faktanya, Lynch ternyata telah menyadap telepon Sosa sehingga ia pun mengetahui tentang pertemuan Hannibal dan Sosa itu. Setelahnya, Face yang sadar jika Lynch telah menyadap alat komunikasi Sosa kemudian menyiapkan rencana yang lain di mana mereka akan menjadikan Murdoch sebagai Morrison palsu sebagai umpan. Too much? I thought you were spot on. Singkat cerita, waktu pertemuan pun telah tiba dan DA Time mulai menjalankan rencananya. Di awal, mereka menaruh Hannibal dan Morrison palsu dalam sebuah kontainer yang kemudian diacak-acak oleh Face. Hal tersebut membuat Lynch kebingungan mencari lokasi Hannibal dan Morrison palsu. What the hell are they doing? Distraction? All right, guys. Everybody ready? There, that's Morrison right there. Take him. Does he have the plates? Smith has the plates. Setelahnya, Murdoch pun beraksi dan mulai menghabisi anak buah Lynch satu persatu hingga yang tersisa hanya Pike seorang. Pertarungan antara Pike dan Bosko pun tak bisa terelakkan. Dengan tubuh besar, layaknya pemain SmackDown, Bosko akhirnya berhasil menghabisi Pike. Come on, Smith, stop bullshit. Di tempat lain, Lynch kini telah menemukan keberadaan Hannibal. Mereka pun bertarung habis-habisan. Di sini, Lynch berhasil menembak babatok Murdoch alias Morrison palsu yang kepalanya telah ditutup karung goni. Merasa di atas angin, Lynch sesumbar dan terus ngoceh di depan Hannibal. Tanpa ia duga, ternyata seluruh gelagat Lynch itu telah diketahui Sosa dan anak buahnya yang sedari tadi menunggu di luar kontainer. Dan setelah kontainer itu diangkat, Lynch pun hanya bisa pasrah akan nasib dan karirnya yang kini telah hancur. What's the difference between a concussion and a contusion? Keesokan harinya, Lynch diamankan oleh pasukan CAI. Sementara DA Time ternyata tak bisa begitu saja bebas dan harus kembali ke tahanan akibat ulah mereka yang telah kabur dari penjara sebelumnya. Namun sebelum dibawa kembali ke penjara, Sosa masih sempat-sempatnya padu jigong dengan Face. Faktanya, sambil bersilat lidah, Sosa memberikan kunci borgol DA Time yang telah ia simpan di dalam mulutnya. Dan film pun tamat. Ending yang cukup keren sih menurut aneh dengan plot twist yang oke punya. Yaps, sampai di sini dulu review film DA Time. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi sama Bang Rickson di review film selanjutnya. Dan permios.